Bismillah. Pembuatan keripik kentang yang renyah itu bukan hanya soal teknik, tapi juga soal bahan utamanya. Bahan utamanya adalah kentang, dan kentang ini harus dipastikan kentang yang memang baik untuk keripik. Jangan menggunakan kentang seperti ini. Kentang yang kecil dengan kulit yang kasar itu adalah tanda dari kentang sayur. Biasanya putih di bagian dalamnya. Carilah kentang yang permukaannya lebih halus, titik-titiknya lebih kecil, bundar, dan di dalamnya kalau kita kupas itu warna dagingnya kuning. Dikenal dengan kentang mentega atau juga ada yang bilang ini kentang dieng. Nah, pemirsa, dari pasar tradisional aku beli beberapa macam kentang dan sekarang kita akan lihat, kita akan pilih mana yang baik untuk keripik. Yang pertama aku ambil ini yang panjang untuk french fries teman-teman, dan yang ini yang kecil ya, yang untuk sayur. Kelihatan kasar ini kulitnya, kelihatan garis-garisnya. Sementara yang ini yang untuk french fries ya, ini dia lebih halus permukaan kulitnya. Nah, sekarang kita akan ambil yang untuk keripik yang bundar besar, dan ini beda juga ya. Coba kita lihat tiga-tiganya. Nih, kulitnya yang bundar besar untuk keripik ini halus. Sementara kalau yang untuk french fries itu sama juga halus, sementara kalau untuk yang sayur itu kasar. Pemirsa bisa lihat ini kentang yang tadi, yang aku pilih tadi udah aku cuci dan ini sudah diiris. Dari jauh aja udah kelihatan ya, ini warnanya relatif putih, sementara yang ini kuning. Yuk kita lihat, kita bedakan. Jelas ya, yang ini putih dan yang ini kuning. Yang ini adalah kentang yang digunakan untuk sayur. Jadi kalau untuk sop misalnya, dan ini mudah sekali lunak, kadar airnya tinggi. Sementara yang ini adalah untuk keripik, warnanya lebih kuning, kadar airnya lebih rendah. Jadi ini lebih cepat kering dan tahan kering. Kemudian kalau misalnya ditekan juga, yang ini lebih keras karena memang kadar airnya lebih rendah, sementara yang ini lebih empuk kalau ditekan. Kemudian lihat pada bagian kulitnya. Nah, ini kelihatan ada corak kasar gitu ya, corak kasar, nampak sekali ya yang kentang sayur itu. Sementara yang ini kelihatan lebih halus, ya kan? Nah, lebih halus permukaannya. Jadi untuk membedakan kentang mana yang cocok untuk keripik, maka kentang inilah. Ukurannya juga lebih besar-besar biasanya dibanding kentang untuk sayur. Karena kalau di pasar kita minta pedagangnya untuk mencarikan varietas khusus, tentu tidak ada ya. Jadi mereka biasanya tahunya ini kentang dieng, biasanya lebih diistilahkan dengan kentang dieng. Setelah kentang cuci bersih, sekarang kita akan iris-iris. Aku menggunakan food processor biar prosesnya lebih cepat. Ini adalah kentang yang baru aja diiris teman-teman. Kalau ini kita tekuk kayak gini, maka dia masih kerasa banget kalau ini lentur. Dan lihat ya, kan lentur banget. Dan ini kalau ditekan sekalipun, kita tekan-tekan kayak gini nih, dia nggak langsung patah gitu. Jadi sulit mematahkan karena kan dia memang lentur, nah kan. Nah, diginiin tuh dia nggak patah. Nah, inilah tandanya bahwa dia masih banyak mengandung pati. Nah, ketika kita masukkan ke dalam air, dia keruh kayak gini, ini tandanya bahwa patinya larut ke dalam air. Sama, kita buang airnya, tuh kan kelihatan keruh ya, jadi ada pati-pati yang larut tuh. Nah, ini yang biasanya bikin lengket, makanya sekarang kita buang, terus kita cuci sampai bersih, harus benar-benar bersih teman-teman. Setelah dicuci bersih, ini kita akan rendam dengan air saja. Jadi karena ini temanya kita nggak pakai bahan kimia apapun, rendam dengan air. Dan catatannya,
adalah bukan soal waktu. Jadi waktu perendaman itu bisa beragam, terserah dari jenis kentangnya. Yang penting adalah cirinya nanti dia akan menjadi kaku. Jadi kapan perendaman itu berakhir, itu adalah sampai dia menjadi kaku dan getas mudah patah. Jadi perendaman itu bisa setengah jam, atau mungkin kalau jenis kentangnya banyak patinya bisa sampai 6 jam. Jadi aku biasanya amannya ngambil 6 jam. Teman-teman lihat, setelah 6 jam ini jadi keruh lagi. Jadi patinya benar-benar luruh lagi, dan sekarang akan kita cuci berulang lagi hingga betul-betul bersih. Nah, ini dia sudah kita tiriskan. Ini udah aku rendam selama 6 jam karena memang ternyata dia kakunya itu 6 jam, teman-teman. Kalau kentang yang kadar patinya sedikit itu setengah jam aja cukup, tapi ini kayaknya kentangnya memang kadar patinya masih banyak. Tapi ini lihat teman-teman, ketika dipatahkan dia gampang sekali patah, dan ini artinya kandungan patinya sudah jauh berkurang dan sudah siap untuk digoreng. Dan catatan juga buat teman-teman, lihat ini kelihatan kaku banget, jadi salah satu cirinya kaku. Baik, sekarang saatnya menggoreng, dan harus diperhatikan bahwa kita akan menggorengnya dengan menggunakan minyak panas supaya betul-betul keras. Mulai mengering. Pemirsa, kalau sudah mulai tidak lagi terdengar minyaknya, tidak lagi kemeletak-kemeletak, itu sudah sepi, maka itu artinya airnya sudah sangat berkurang dan kita sudah bisa angkat, sudah matang. Nah, sekarang kita akan bandingkan gimana hasilnya, karena selama ini kan teman-teman yang sudah lihat video aku yang menggunakan soda itu ada yang protes gitu ya, nggak usah pakai soda, langsung aja. Dan memang sekarang kita buktikan bahwa inilah yang langsung, dan kita akan bedakan dengan yang menggunakan soda. Seperti apa bedanya? Yuk kita coba rasanya. Keduanya memang mirip, tapi kalau diminta memilih, aku pilih yang direndam soda. Dia lebih renyah, walaupun bedanya sedikit ya. Kemudian cita rasanya juga lebih enak. Beda aja, beda. Kedua-duanya memang sama enak gitu, tapi yang ini aku lebih suka. Nah, jadi buat teman-teman yang kemarin-kemarin bilang kalau nggak usah pakai bahan tambahan apapun, iya betul, memang kita nggak perlu pakai bahan tambahan apapun. Tapi ternyata setelah dicoba dua-duanya, yang menggunakan kapur dulu kemudian dilanjut soda, dan yang ini tanpa apa-apa, rasanya memang beda. Yang pakai treatment memang lebih enak. Baiklah teman-teman, sekian dulu. Terima kasih ya sudah menyimak sampai selesai, dan tentunya jangan lupa untuk tetap semangat berbagi, berbuat manfaat pada sesama. Diri Rahmayati mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.